إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Karena itu semua adalah supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk ketakwaan seorang muslim kepada Allah Ta'ala adalah mematuhi batasan-batasan yang Allah berikan antara dirinya dengan orang-orang yang tidak satu agama dengannya. Allah memberikan batasan, tidak kebablasan. Tidak kebablasan yakni tidak ekstrim kanan yang akhirnya hanya ingin membela agamanya lalu serampangan menyakiti orang-orang kafir. Tapi tidak juga ekstrim kiri menjadi orang-orang yang terlalu toleran dengan orang-orang kafir sehingga tidak mengerti antara dirinya dengan orang-orang kafir itu ada batasan-batasan yang sudah Allah berikan. Pada kesempatan khutbah hari ini saya akan menyampaikan batasan-batasan toleransi antara kita dengan orang-orang kafir untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak jadi orang ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, terutama dalam menyikapi hari-hari seperti hari-hari ini. Hari-hari yang kadang-kadang kita umat Islam diundang untuk datang ke rumahnya orang kafir, ikut merayakan perayaan mereka dengan alasan, kan kalau kalian Idul Fitri kami juga datang, kok kalian nggak datang? Begitu juga nanti malam adalah malam-malam yang sering diramaikan tidak hanya oleh orang-orang kafir tapi juga orang-orang muslim, dan bagaimana hukumnya di dalam Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang kita dibolehkan di dalam Islam untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Di antaranya adalah kita diperbolehkan untuk mendoakan orang-orang kafir supaya dapat hidayah. Bahkan ini dianjurkan. Misalnya kita punya orang tua yang masih dalam keadaan bukan muslim, jangan kita hanya dengan orang tua sekedar antar makanan, sekedar duduk-duduk jalan. Bagaimana caranya kita sebagai anak menunjukkan hidayah kepada orang tua kita? Kadang kita harus bicara dengan mereka tentang agamanya. Kadang kita memberikan, misalnya kalau di zaman sekarang, link YouTube yang di dalamnya ada penjelasan tentang keindahan Islam dan bagaimana agama-agama yang lain serta kesesatannya. Dan ini merupakan bagian dari upaya supaya orang tua kita atau keluarga kita atau siapapun yang masih beragama kafir untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua, kita diperbolehkan untuk menjalin perdamaian dan saling berbalas kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan umum saja. Contoh kita dengan tetangga sebelah rumah, misalnya dia Nasrani, kita diperintahkan untuk menjalin kebaikan
diperbolehkan untuk saling berbalas kebaikan, tidak saling mengganggu, dan menjalin perdamaian tanpa mencampur adukan agama. Dalam ayat yang sering kita hafal, lakum dinukum waliyadin, ini menunjukkan bahwa kita bermuamalah dengan orang kafir, tapi bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan mengeluarkan kalian di negeri kalian. Maka kita boleh menjalin perdamaian, bermuamalah dengan tetangga sebelah dengan baik. Kadang misalnya dia kasih kita kolak, kita kasih dia bubur kacang, dan yang seperti itu boleh. Kita keluarkan kendaraan dari garasi rumah kita, di sebelah dia sedang ada di teras, kita menyapanya, pagi pak. Ini diperbolehkan. Kemudian kita juga diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, selama tidak dalam rangka tolong menolong dengan agamanya. Contoh, kita jual buah, yang mau beli orang kafir, nggak ada masalah. Atau ada orang kafir jualan, kemudian kita beli sama dia, boleh. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau masih meninggalkan baju besi yang belum tergadai ketika beliau mau membeli makanan tapi tidak bawa atau tidak memberikan harganya. Sebagai jaminan pembayarannya beliau titipkan baju besinya, dan wafat dalam keadaan baju besi belum ditebus. Dengan siapa Nabi bermuamalah? Dengan orang Yahudi. Nabi SAW pernah dibawakan oleh orang Yahudi makanan, meskipun ternyata diracun, tapi Nabi makan. Ini menunjukkan bahwa muamalah yang umum seperti jual beli dan lain-lain itu boleh dengan orang kafir. Tapi ingat, tidak boleh dalam rangka untuk membantu agamanya. Contoh, ada tempat ibadah orang kafir datang ke tempat kita, misalnya kita jualan bangku, jualan kayu, kemudian mereka bilang kami mau beli bangku misalnya 10 untuk dibawa ke tempat ibadah kami. Ketika dia bicara, maka haram hukumnya bagi orang muslim untuk mengadakan barang itu ke sana, karena ini adalah dalam rangka membantu keagamaannya, membantu peribadatan kekufurannya. Kalau dia ngomong, kalau dia hanya bilang saya mau beli bangku, maka kita juga tidak perlu bertanya buat apa, jual-jual saja. Tapi kalau dia bicara ini buat peribadatan kami, maka tidak boleh dilayani. Sama misalnya di antara jamaah ada yang punya usaha jual beli atau servis AC, kemudian tempat ibadahnya orang kafir punya AC, dia datang kemudian kita diminta untuk membersihkannya, maka para ulama kita mengatakan tidak boleh menerima permintaan tersebut, karena berhubungan langsung dengan tempat ibadahnya. Tapi kalau itu rumahnya, ada orang misalnya datang pakai kalung salib di lehernya, kemudian dia bilang saya mau minta dibersihkan AC di rumah. Kalau di rumah nggak ada masalah, karena itu adalah tujuannya tempat tinggal. Berbeda dengan tempat ibadah, tujuannya adalah kekafiran. Wallahu a'lam. Kita juga diperbolehkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih kafir. Kalau kita punya orang tua masih Nasrani misalnya, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik kepada mereka, dengan syarat tidak membantu perayaan agama mereka, tidak membantu agama mereka, tidak mencampur adukan antara agama kita dengan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu atau mengajak kamu untuk mengikuti agama mereka yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kalian ikuti agama mereka, tapi tetap pergauli mereka di dunia dengan baik. Maka ini perintah dari Allah Ta'ala untuk mempergauli orang tua yang masih kafir dengan baik, tapi tidak boleh ikut agamanya. Yang juga diperbolehkan adalah menghadiri undangan, yang undangan itu mubah. Misal kita satu kantor dengan orang kafir, besok dia mau pindah kerja,
kemudian kita diundang untuk perpisahan, dia sediakan makanan yang mubah, kue-kue, soto atau yang lainnya, kita boleh datang dan boleh makan. Yang tidak boleh adalah apabila undangan itu sifatnya keagamaan, maka undangannya tidak boleh didatangi, makanannya juga haram dimakan, karena ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Ta'ala. Yang juga kita diperbolehkan adalah menjenguk mereka apabila mereka sakit, apalagi kalau ada kesempatan untuk bisa mendakwahi mereka, sebagaimana Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi, kemudian Nabi dakwahi dan orang itu masuk Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang pertama tadi saya sampaikan hal-hal yang kita boleh untuk mengerjakannya kepada orang kafir. Di khutbah yang kedua saya ingin menyampaikan hal-hal yang kita dilarang sebagai bentuk toleransi, sebagai bentuk batasan toleransi kita dengan orang kafir. Jadi tidak semuanya boleh, tapi tidak semuanya juga dilarang. Ada perimbangan. Sebagian kaum muslimin di zaman sekarang semuanya dibolehkan. Sampai-sampai ikut perayaan, ngucapin selamat Natal itu juga dibolehkan. Bahkan sebagian orang di zaman sekarang ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu wajib. Bahkan saya pernah lihat ada tayangan orang dai, sepertinya di Mesir, karena melihat bajunya agak gendeng orangnya. Dia mengatakan siapa yang tidak mengucapkan selamat Natal maka dia berdosa dan nanti masuk neraka bersama iblis, katanya. Tapi tidak juga semuanya dilarang. Sampai-sampai kalau kita punya tetangga misalnya jualan dan dia orang kafir, lalu kemudian kita memilih untuk tempat yang jauh, alasannya karena di sebelah ini orang kafir. Tidak juga demikian. Apalagi melakukan hal-hal yang terlarang seperti membunuh di malam Natal, kemudian misalnya memasang bom atau membuat kekacauan di gereja, ini hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa kana rihaha tujadu min masirati 40 ama. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad atau kafir dhimmi, tetangga-tetangga kita, maka dia tidak akan mencium baunya surga, meskipun sejatinya baunya surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tidak boleh kita membunuh mereka, tapi tidak boleh juga kemudian bablas toleransinya. Di antara yang kita dilarang adalah mengikuti kemusyrikan dan kekufurannya. Contoh, kita punya orang tua kafir, kemudian dia ngajak kita ke gereja atau ke tempat ibadahnya, kemudian kita ikut ibadah di situ, maka ini mencampur adukkan agama dan ini merupakan kekufuran. Bila ada kesenangan untuk datang ke sana, ini bisa membuat orangnya menjadi keluar dari Islam. Yang kedua yang juga kita dilarang adalah safar ke negeri kafir, bukan karena hajat, bukan karena darurat. Contohnya hanya sekedar jalan-jalan ngabisin duit. Adapun hajat, misalnya mau berobat di Indonesia, misalnya ada rumah sakit tapi tidak lengkap, penyakit yang kita derita atau yang orang tua kita derita misalnya adanya di Singapura. Di Singapura orangnya orang kafir semua, atau mayoritas orang kafir, pemerintahnya kafir, jadi negerinya negeri kafir, dan kesana itu dalam rangka berobat, maka hukumnya dengan syarat sampai di negeri kafir sana kita masih bisa mengerjakan peribadatan kita.
masih bisa sholat. Kalau kita bawa istri, istrinya masih boleh berjilbab, tidak dilarang, tidak disuruh lepas, maka boleh. Bila menuju negeri kafir dan di negeri kafir itu tidak ada tempat ibadah, bahkan sampai di bandaranya kita disuruh untuk lepas jilbab istri-istri kita, maka hukumnya haram ke sana. Kemudian yang juga kita dilarang adalah mengikuti ciri khas mereka. Yang menjadi ciri khas mereka diantaranya nama. Kalau kita buka-buka kitab para ulama tentang tasmiyatul maulud, tata cara memberikan nama buat anak, itu haram. Di antara nama haram yang memang khasnya orang kafir. Ada nama yang sunnah, ada nama mubah, dan ada nama makruh, ada nama haram. Nama haram diantaranya adalah nama yang khas buat orang kafir. Kita dilarang adalah dalam ciri khas mereka, misalnya gaya rambut. Kalau ada gaya rambut yang dipopulerkan oleh orang-orang kafir, seperti pelontos kanan, pelontos kiri, tapi atasnya panjang rambutnya, dikuncir, ini hukumnya haram, karena ini termasuk qazak namanya, dan ini gaya khasnya orang kafir. Kemudian yang kita juga dilarang adalah misalnya yang kekhasannya acara-acara seperti tahun baru, perayaan tahun baru, dan saya katakan dan ikut meramaikannya. Karena sebagian orang di zaman sekarang ada yang mengatakan, saya nggak ngerayain tapi ikut meramaikan. Di antara bentuk ikut merayakan adalah misalnya beli kembang api, beli trompet. Ini kembang api selain membakar uang, ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena para ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, para ulama yang berjalan di atas jalan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan ini adalah perayaan khasnya orang kafir. Dan bakar kembang api dan yang semacam itu termasuk tabdzir, membuang-buang harta, termasuk meniup trompet, karena itu adalah khasnya orang Yahudi. Nabi SAW ketika beliau rapat dengan para sahabat untuk menentukan bagaimana cara kita memanggil orang sholat, ada yang usul, ya Rasulullah bagaimana kalau pakai lonceng? Maka Nabi mengatakan itu khasnya orang Nasrani. Ada yang tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau pakai trompet? Nabi bilang itu khasnya Yahudi. Lalu kemudian singkat kata akhirnya muncul syariat azan yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara yang kita dilarang adalah menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Lepas dari hukum coblos dalam demokrasi, lepas dari itu, seandainya ada yang mau datang ke TPS, kemudian di hadapannya hanya ada dua pilihan, satu muslim, satu kafir, maka tidak boleh bagi yang muslim untuk coblos yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang merupakan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Di antaranya adalah orang kafir. Yang kita juga dilarang adalah ikut-ikut, bantu-membantu dan merayakan perayaan keagamaan orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan dengan alasan toleransi. Toleransi yang benar itu adalah ketika mereka ibadah, kita diamkan. Jangan merusuh di situ, jangan bawa bom, jangan bawa pisau, jangan bikin makar. Orang kafir ibadah ya sudah, kita pun ibadah dengan tenang, mereka ibadah dengan tenang. Dan di mana-mana agama mempraktekkan seperti itu, biasa aja. Coba di Arab Saudi, semoga jamaah yang belum pernah umrah dan haji, semoga Allah mudahkan rezekinya. Kalau anda ke sana atau pernah tinggal di sana, nggak ada tuh malam 25 Desember orang-orang muslim ikut-ikutan ngerayain orang-orang kafir. Dan di sana bisa-bisa aja. Cuman di Indonesia saja nggak tahu kenapa ada banyak dai yang ikut-ikutan, yang orang kafir sebenarnya nggak minta. Orang kafir nggak minta untuk diberikan selamat. Mereka yang sibuk setiap tahun berusaha untuk mempropagandakan boleh mengucapkan selamat. Apalagi ada yang membawa gendang ke dalam gereja, menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya yang dinamakan Islami. Kalau kita buka-buka media sosial, sampai-sampai ada orang kafir yang bertanya, jujur saya nggak suka dan saya tersinggung. Masa tempat ibadah saya dimasukin ibadah-ibadahnya orang muslim? Mereka sendiri tersinggung. Dan di antara muslim ada yang keganjenan,
mengadakan perayaan-perayaan orang-orang Nasrani, kemudian dengan membawa hal-hal yang berbau Islami. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu kita awal-awal pandemi, kebanyakan dari kita sholatnya di rumah. Karena tidak terlalu banyak Al-Quran yang dihafal, maka paling-paling yang terputar adalah surat Al-Ikhlas terus. Salat subuh, salat maghrib, isya, zuhur, asar, yang dibaca Al-Ikhlas. Jadi 365 hari, 364 hari kali 5 waktu, Al-Ikhlas senantiasa diletakkan di rakaat kedua. Apa bunyinya? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi ada satu hari dari 1 tahun 365 hari, ada satu harinya kemudian mengucapkan selamat, Tuhan sudah punya anak. Ada kontradiksi antara yang dipraktekkan, yang dibaca di dalam sholat, dengan yang kemudian diucapkan selamat tersebut kepada orang kafir. Padahal yang namanya perayaan Natal itu adalah perayaan selamat, anak Tuhan sudah lahir. Dan banyak orang-orang Indonesia yang muslim yang entah kenapa, sebenarnya orang kafir juga nggak terlalu minta, yang kita nggak ngucapin juga biasa aja, kitanya yang kemudian justru mendahului mereka. Ya, di antara yang kita dilarang adalah mendoakan ampun bila sudah wafat dalam keadaan kafir. Di khutbah yang pertama saya sebutkan yang boleh adalah mendoakan hidayah waktu masih hidup. Di khutbah yang kedua saya katakan dilarang mendoakan ampun bila sudah wafat. Yang ditegur bukan kita saja, yang dilarang bukan kita saja, yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Karena ayat yang berkenaan dengan itu turunnya karena Nabi pernah memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib wafat dalam keadaan kafir. Nabi mendoakan ampun untuk Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga untuk orang-orang mukmin. Di dalam ayat ini yang dilarang adalah Nabi SAW. Pertama disebut Nabi dulu. Kemudian Allah mengatakan, dan tidak juga pantas bagi orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk mintakan ampun bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun dari kalangan kerabatnya sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang kafir itu tempatnya adalah neraka jahanam. Yang kita boleh adalah doakan hidayah. Yang tidak boleh adalah doakan ampunan bila sudah terlanjur wafat dalam keadaan belum beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, yang juga kita dilarang adalah mewarisi dengan orang kafir. Maka tidak ada mewarisi bila anaknya muslim, bapaknya kafir. Tidak ada juga bila bapaknya muslim, anaknya kafir. Yang juga kita dilarang adalah mengucapkan salam lebih dulu. Yang diperbolehkan adalah menjawab salam. Maka kalau orang kafir tidak boleh kita ucapkan assalamualaikum. Yang boleh adalah ketika dia mengucapkan assalamualaikum kita jawab waalaikum. Ini pernah terjadi kepada Nabi SAW. Ada orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, tapi dia hilangkan lamnya. Dia pura-pura ngomong assalam, padahal yang dia ucapkan adalah assam. Assalam artinya semoga keselamatan untukmu, sedangkan asam itu artinya semoga kecelakaan dan kematian buatmu. Maka Nabi SAW tahu perkataan orang Yahudi ini. Nabi katakan waalaikum, dan semoga kamu juga. Kemudian Nabi bilang, kalian dengar apa yang diucapkan orang Yahudi tadi? Dia menyamarkan lamnya, dia mengucapkan semoga kamu mati. Jadi kuucapkan juga waalaikum, dan semoga kamu juga. Maka bila kalian bertemu dengan orang-orang Yahudi, maka kalian la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam, maka jangan kalian mulai kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan salam duluan. Tapi bila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah waalaikum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, ada batasan-batasan toleransi antara kita dengan orang kafir. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jangan semuanya dilarang, karena ada hal yang dibolehkan oleh Allah untuk kita. Jangan semuanya dibolehkan, karena ada yang diharamkan oleh Allah untuk kita. Ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang kafir, terutama saat kita bertetangga.
berdamai dengan mereka, tetapi tidak boleh mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau, dan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.